Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Rahman, yang tak pernah henti memberikan kasih dan sayangnya untuk kita sekalian. Salawat dan salam pada panutan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan rahmat Allah yang tercurah kepadanya sampai kepada zuriat, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih sampai di bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang masih dari Sya'ban saja. Kita sudah senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Bulan yang kemudian di dalamnya mereka yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah puasa. Ayat yang cukup populer sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seruan ini berikan kepada mereka yang beriman. Kenapa? Karena mereka yang beriman ini senantiasa akan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Karena memang kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini kampung ujian. Kalau di kampus, di sekolah biasanya per semester, per 6 bulan, atau per 3 bulan kita semester atau pertengahan semester. Kampung ujian. Tapi kehidupan dunia ini, sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Kadang pahit, kadang manis, kadang panas, kadang ujang. Ujian semua. Ya. Dapat istri cantik, tapi cerewet. Ujian. Ada yang dapat jelek, tapi tetap cerewet, kalau yang itu musibah. Jadi ujian semua. Maka senantiasa kemudian mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sadar betul bahwa dia akan diuji. Dalam Al-Ankabut ayat 2 Allah mengatakan, ahasibanas ayaturaku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka akan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarat. Sungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit saja ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Pandemi COVID-19 hari ini pun adalah bagian dari ujian Allah. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Kemarin waktu musim gempa, di mana-mana orang takut dengan gempa. Tak ada lagi yang suka beli tanah di dekat lautan atau di dekat pantai. Karena kemudian peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Pasca kejadian Palu, Sigi, dan Donggala, kemudian orang sadar bahwa efek daripada gempa tidak hanya mereka yang tinggal di dekat pantai atau di pesisiran, tapi yang di gunung dan lain sebagainya pun akan mengalami likuifaksi dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang ketakutan. Sekalipun yang dalam keadaan mabuk, yang sadar ketika gempa bumi, semua langsung zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Karena ketakutan. Ya. Yang tidak pernah ke masjid, ya, giliran gempa, semua lari ke masjid. Padahal waktu tidak gempa, tidak pernah ke masjid. Sedangkan kerja bakti di masjid, tidak pernah. Akhirnya datang gempa tengah malam, lari semua ke masjid. So di masjid 10 menit masih tak putar-putar di depan masjid. Siapa? Karena senangkan pintu masjid dia sudah tahu. Karena senang kerja bakti dia nak pernah pergi. Padahal pintu masjid so pindah lantaran kerja bakti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi benar kita diuji. Makanya Ramadan ini yang dipanggil hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman akan benar-benar terukur kualitas dalam beribadah puasa dia di bulan Ramadan. Terukur betul. Yang dipanggil mereka yang benar beriman. Bukan yang seolah-olah beriman. Bukan yang kelihatan beriman. Atau yang sok beriman. Atau yang imannya hanyalah rekayasa. Beda.
akan memberikan hasil yang berbeda. Makanya ada yang puasa 30 hari. Ada yang puasa cuma 15 hari. Bahkan yang luar biasa ada yang puasa 333 hari. 3 hari pertama, 3 hari di tengah, dan 3 hari terakhir. 333 hari dia puasa. Giliran malam takbir, takbirnya paling khusyuk. Ya Allah. Padahal cuman karena kegembiraan datangnya Idul Fitri, karena keramaiannya dan lain sebagainya. Orang yang beriman dengan kualitas keimanannya yang luar biasa, benar akan menjadikan sabar sebagai penolong. Kita ini kampung ujian. Mereka yang kaya diuji dengan kesyukurannya. Mereka yang miskin diuji dengan kesabarannya. Maka yang terpenting di kehidupan kita ini adalah mentalitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan. Kenapa orang suka naik turun keimanannya? Kenapa suka naik itu kadang beriman, kadang tidak dan lain sebagainya? Maka kata Rasulullah, salah satu yang terpenting adalah untuk menjaga kualitas keimanan kita, senantiasa mencintai sesuatu itu karena Allah. Kita cinta dunia karena Allah. Kita cinta harta sah, yang penting karena Allah. Kita cinta agama dakwah pun harus karena Allah. Karena siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, maka Allah benar akan menjadi sandaran. Ketika dia kehilangan dunia, dia kehilangan istri, kehilangan suami, anak, dan lain sebagainya, dia tahu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa mencintai sesuatu karena Allah. Maka kecintaan kepada Allah membias pada kecintaan-kecintaan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suatur ini semuanya. Laki-laki suka perempuan karena Allah. Perempuan suka laki-laki ya karena Allah. Allah sudah mengaturnya. Kalau karena Allah, insya Allah sesuai apa yang ada dalam agama. Ya, karena kalau tidak bahaya, boleh turang dia. Allah suatur. Makanya laki-laki itu ibarat matahari. Perempuan ibarat bulan. Ada yang tanya, Ustadz kalau banci, ya gerhana. Kalau perempuan suka jadi laki-laki, gerhana matahari. Kalau laki-laki suka jadi perempuan, gerhana bulan. Ustadz, tapi ini penampilan memang gaya apa sama? Kalau itu gerhana total. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa mantapkan kualitas keimanan kita. Maka insya Allah dengan kualitas keimanan kita, kita beribadah, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibadah Ramadan dapat kita lewati dengan baik, dan pandemi COVID-19 ini pun akan segera berlalu. Karena dengan keimanan kita yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, la yarudul qada ila doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah manfaat bagi kita sekalian. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.